Oke, sebelum lanjut lebih jauh lagi dengan materi yang akan saya bahas, pertama-tama tentunya saya harus memperkenalkan diri dulu. Nah, nama saya adalah Aldi Simbawa dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik di Lasal Manado, semester 3. Nah, tujuan dari saya membuat konten ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen mata kuliah Hukum Teknologi Informasi. Oke, akibat dari tugas yang diberikan tersebut, maka saya diharuskan untuk membuat konten ini. Ya, walaupun sederhana namun ya yang penting sudah dibuat. Jadi, dalam konten pertama saya akan membahas satu permasalahan di bidang teknologi informasi yang sedang booming saat ini, yaitu berkaitan dengan money game. Seperti yang telah saya tunjukkan di layar Anda, bahwa money game ini pada dasarnya merupakan salah satu sengketa yang terjadi di dunia teknologi informasi. Nah, untuk yang lebih jelasnya nanti akan saya bahas. Ya, walaupun yang saya taruh itu memang merupakan banner dari suatu film, tapi ya tidaklah, itu merupakan pembuka dari materi kali ini. Latar belakang saya mengambil money games sebagai pembahasan berkaitan dengan sengketa hukum teknologi informasi adalah karena saya merasa tertarik untuk membahas sengketa ini. Mengapa demikian? Karena seperti yang banyak kita ketahui bahwa sejak pandemi COVID menyerang Indonesia, banyak sekali bermunculan money games. Di antaranya adalah Kinet, Share4Pay, Goins, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua money games yang muncul di Indonesia, semuanya itu ujung-ujungnya menuju pada kasus penipuan. Ya, walaupun memang tidak semua dari kasus-kasus penipuan tersebut yang dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Namun ada salah satu kasus, yaitu kasusnya Kinet, yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana kasus tersebut, siapa pihak-pihak yang ada di dalamnya, akan saya bahas selanjutnya. Sengketa Kinet ini telah terjadi pada tahun 2019 lalu, tepatnya pada sekitar bulan September. Nah, seperti yang dilansir dari bisnis.com, bahwa tim Kobra Polres Lumajang menangkap seorang warga Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun berinisial MK, umur 48 tahun. Nah, MK ini merupakan direktur PT Amoba Internasional yang berafiliasi dengan PT Kinet. Kuat dugaan MK ini menjalankan bisnis dengan sistem money games dengan mekanisme piramida melalui perusahaan PT Amoeba Internasional. Nah, sedikit penjelasan tentang sistem piramida di mekanisme money games adalah sistem di mana satu orang akan menarik beberapa orang di bawahnya untuk memberikan sejumlah uang. Ya, kemudian beberapa orang itu kemudian lagi menarik beberapa orang untuk memberikan sejumlah uang. Nah, uang-uang ini akan diputar dan diberikan kepada pihak-pihak yang nantinya akan bergabung dengan sistem piramida ini. Nah, jika kita melihat lebih jauh lagi bahwa sistem piramida ini sebenarnya hampir seperti perjudian online, di mana kita menaruh sejumlah uang yang kita berharap dari kita memberikan uang ini kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Namun ujung-ujungnya sistem piramida ini jika sudah tidak ada lagi orang yang dapat ditarik, otomatis tidak ada lagi pemasukan yang akan masuk.
dan akhirnya akan jadilah penipuan yang telah terjadi seperti yang dilakukan oleh pihak Kinet ini. Seperti yang dilansir oleh JIBI dari situs resmi Polri, tribratanews.id pada Selasa tanggal 9 yang ke-9 tahun 2019, dalam menjalankan bisnis itu, member baru yang bergabung dengan Kinet diwajibkan untuk mencari 2 orang, dan setiap anggota baru ditugaskan hal yang sama, yaitu merekrut anggota baru, sehingga dalam jaringan itu membentuk sistem piramida, yaitu masing-masing kaki kanan dan kaki kiri harus bercabang terus ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Para member baru ini dijanjikan setiap kelipatan 3 masing-masing kaki kiri dan kanan akan mendapatkan $250, bahkan lebih. Ada bahkan yang bisa mendapatkan 11 miliar dalam 1 tahun jika para member tersebut bekerja secara tekun. Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban mengatakan kasus bisnis money games yang dijalankan MK ini terbongkar setelah ada laporan anak hilang. Setelah tim menelusuri kasus anak hilang itu, ternyata anak tersebut bergabung dengan bisnis Kinet di Madiun. Untuk kelanjutan dari sengketa ini, pihak kepolisian masih akan membongkar kasus ini dan menangkap aktor yang ada di balik layar bisnis money games ini. Tapi berkaitan dengan MK sebagai tersangka masih sementara diperiksa. Namun tersangka memang selalu menolak keterlibatannya dalam bisnis money game ini. Tapi dengan sejumlah bukti yang ada, sudah pasti MK ini adalah orang penting dalam bisnis tersebut. Dan yang pasti juga ia akan dijerat dengan hukum yang seadil-adilnya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kasus money games ini adalah bahwa tidak semua yang ada di media sosial merupakan hal yang benar adanya. Kadang-kadang apa yang kita lihat menguntungkan, justru itu dapat merugikan kita. Memang dalam hal ini money game sangat menguntungkan kita, karena menjanjikan uang yang sangat banyak jika kita mengikuti money games tersebut. Tapi seperti yang saya katakan tadi, selalu waspadalah dalam dunia media sosial. Jadi sekian video yang membahas tentang kasus berkaitan dengan sengketa yang ada di dunia hukum teknologi informasi, dan semoga di kemudian hari saya dapat membuat video-video yang baru. Nah, itu pun jika ada tugas sih. Thank you.